Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya Ibu Elia Zulfa MSc APT selaku koordinator praktikum FTS Cair Semi Padat dan Steril akan memberikan briefing terkait dengan praktikum tersebut. Adapun materi briefing, yang pertama adalah tata tertib praktikum. Ya, jadi tata tertib ini akan saya sampaikan walaupun untuk praktikum kita ini ada beberapa yang kita laksanakan secara online. Namun saya harapkan Anda sekalian membaca keseluruhan tata tertib praktikum. Tata tertib praktikum sudah tertulis juga di buku petunjuk praktikum, silahkan dibaca sendiri. Jika ada hal-hal yang memang dirasa masih membingungkan, silahkan bisa ditanyakan ke kami. Adapun beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena masih terkait dengan praktikum online. Yang pertama adalah peserta praktikum adalah mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri pada laboratorium yang bersangkutan. Jadi diharapkan semua praktikan atau semua mahasiswa yang mengikuti praktikum ini sudah terdaftar. Buktinya adalah mahasiswa tersebut sudah mendapatkan buku petunjuk praktikum. Yang kedua, pada waktu mengikuti tes harus sudah membuat resume yang berisi teori atau materi yang akan dipraktikumkan. Jadi kalau praktikum secara online, maka diharapkan sebelum kita masuk ke praktikum P1, P2, P3, P4, atau P5, maka praktikan sudah harus mengumpulkan laporan sementara, di mana format laporan sementara sudah diupload oleh Bu Malinda. Silahkan bisa dicek di Google Classroom yang sudah kami siapkan. Ya. Adapun untuk tata tertib yang lain, silahkan dibaca sendiri. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Poin yang kedua adalah poin penilaian. Jadi, poin penilaiannya itu terdiri dari pretest, kerja, dan laporan itu masuk dalam praktek, ya, senilai 70%. Di sini, ketika perkuliahan online, maka untuk nilai kerja, nilai laporan resmi, itu kami tiadakan dulu dan nanti akan kita ganti dengan tugas yang lain, ya. Jadi, laporan ini nanti akan kami jadikan satu penilaiannya dengan penilaian laporan sementara Anda yang sudah Anda berikan sebelum kita memulai atau kita men-share video yang sudah kita buat terkait dengan percobaan tersebut. Kemudian untuk nilai responsi itu senilai 30%, ini juga masih belum bisa kami tentukan nanti model responsinya seperti apa. Semoga wabah corona segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan responsi secara tatap muka berdasarkan metode OSCE. Adapun percobaan praktikum itu ada 5. Yang pertama adalah pembuatan solusi antikoagulan. Di sini pembuatan solusi antikoagulan ini mewakili dari sediaan SVP, ya, bisa dibaca di buku petunjuk praktikum, yaitu sediaan yang masuk dalam small volume parenteral. Kemudian yang kedua adalah pembuatan infus rinjel laktat. Ini merupakan sediaan yang mewakili large volume parenteral. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan tetes mata chloramfenicol, yang keempat pembuatan tetes telinga chloramfenicol, yang kelima pembuatan salep mata chloramfenicol, ya. Jadi ada 5 yang kita praktikkan. Oke, baik para praktikan sekalian. Di sini Bu Elia akan menjelaskan terkait dengan perhitungan tonisitas. Kenapa sih kita perlu belajar tonisitas? Karena salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sediaan steril, baik dia itu volume kecil, baik dia itu volume besar, ataupun dia itu sediaan semi padat, adalah bahwa sediaan tersebut harus memenuhi syarat isotonis. Apa itu isotonis? Nah, isotonis
larutan isotonis. Larutan isotonis adalah larutan yang memiliki konsentrasi garam dan tekanan osmotik yang sama dengan sel darah merah. Dalam hal ini, cairan fisiologis kita itu sama dengan NaCl fisiologis 0,9%. Nah, larutan isotonis tidak akan menyebabkan jaringan membengkak atau berkontraksi bila terjadi kontak. Tidak menyebabkan rasa tidak enak bila diteteskan ke mata, saluran hidung, telinga, darah, atau jaringan lainnya. Sehingga ketika dipakai, maka tetes mata ini ataupun sediaan steril ini akan nyaman. Apa saja sih bahan mengisotonis yang bisa kita gunakan? Bahan pengisotonis yang bisa kita gunakan ada NaCl dan glukosa. Tugas untuk kalian. Dan saya minta tolong nanti dimasukkan dalam laporan sementara P1. Apakah yang terjadi pada tubuh ketika larutan bersifat hipertonis? Yang kedua, apakah yang terjadi pada tubuh ketika larutan yang diberikan bersifat hipotonis? Silahkan dijawab di laporan sementara Anda. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan tonisitas. Ya. Kalau dari pustaka, ada 5 metode yang bisa kita gunakan. Ada metode krioskopik, ada metode ekuivalen NaCl, ada metode disosiasi, metode White-Vincent, ada metode Sproul. Namun yang akan saya perkenalkan di sini adalah metode krioskopik atau metode yang berdasarkan penurunan titik beku dan metode disosiasi. Kita lihat perhitungan yang pertama. Metode krioskopik atau berdasarkan pada metode penurunan titik beku. Ya. Di mana pada model perhitungan ini semua bahan yang ada di dalam sediaan yang akan kita buat itu harus kita lihat dulu berapa nilai penurunan titik bekunya. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Berapa banyak NaCl yang ditambahkan agar larutan pencuci mata asam borat 1% isotonis? Berarti dalam larutan tersebut berisi asam borat 1%. Silakan lihat di pustaka, berapa sih nilai penurunan titik beku dari asam borat? Ya, asam borat 1% itu menyebabkan penurunan titik beku sebesar 0,29 derajat Celcius. Ya, nah kemudian setelah itu kita lihat bahwa di awal saya sudah sampaikan bahwa suatu kondisi isotonis itu ketika larutan tersebut memiliki nilai tonisitas yang sama dengan NaCl fisiologis 0,9%. Pada pustaka, NaCl fisiologis 0,9% menyebabkan penurunan titik beku sebesar 0,52 derajat Celcius. Sehingga, bagaimana cara kita mengetahui berapa banyak NaCl yang dibutuhkan? Caranya adalah penurunan titik beku NaCl dikurangi dengan penurunan titik beku dari bahan obat yang ada di dalam sediaan tersebut. Dalam hal ini adalah asam borat. Kita kurangkan saja. 0,52 dikurangi 0,29 sama dengan 0,23. Berapa NaCl yang dibutuhkan jika tadi hasil pengurangannya ketemu 0,23? Maka kita langsung menghitung saja. NaCl yang dibutuhkan adalah 0,23 dikali 0,9. Kenapa 0,9? Karena 0,9 tadi sama dengan NaCl 0,9% dibagi 0,52. Sama dengan berapa? 0,40 gram per 100 mili. Jadi dalam formula 100 mili, maka akan kita timbang NaCl 0,40 gram untuk mendapatkan suatu larutan yang isotonis. Bagaimana anak-anakku sekalian? Jika ada yang kurang paham, silahkan nanti di komen saja di Google Classroom yang sudah kami siapkan. Oke, kalau sudah paham semua, maka silahkan menghitung berapa NaCl yang dibutuhkan
agar 100 ml larutan apomorfin HCl 1% isotonis. Di mana diketahui penurunan titik beku apomorfin HCl adalah 0,08 derajat Celcius. Ingat bahwa dikatakan isotonis jika sediaan memiliki nilai tonisitas yang sama dengan NaCl fisiologis 0,9%. Silahkan dikerjakan, masukkan dalam laporan sementara P1. Baik, kalau sudah paham untuk metode krioskopik, maka kita langsung lanjutkan pada metode disosiasi. Di mana metode disosiasi ini berdasarkan pada nilai faktor disosiasi dari bahan-bahan obat yang ada di dalam sediaan. Ya, catatannya yang pertama, larutan dikatakan isotonis jika. Jadi rumus untuk faktor disosiasi atau metode disosiasi ini yang pertama adalah Fa dibagi Ma dikali Xa ditambah Fb dibagi Mb dikali Xb ditambah selanjutnya harus sama dengan 0,28 ditambah sebanyak dari semua bahan obat yang mana dia mengandung nilai faktor disosiasi. Kita lihat apa itu Fa. Fa itu adalah faktor disosiasi dari bahan-bahan obat. Silakan Anda cek pada buku petunjuk praktikum halaman 13. Nilai-nilai faktor disosiasi dari masing-masing obat. Apa itu Ma? Ma adalah Mr, massa relatif dari bahan-bahan obat. Setiap bahan obat itu pasti memiliki massa relatif. Kemudian Xa, apa itu Xa? Xa adalah berat atau jumlah bahan yang ditambahkan untuk bahan A. Kemudian apa itu Fb? Faktor disosiasi untuk bahan B dibagi dengan massa relatif dari bahan B dan dikalikan dengan berat bahan B yang ditambahkan. Dan selanjutnya. Catatan yang kedua adalah bahwa perhitungan isotonis dengan faktor disosiasi berlaku untuk formula 1 liter. Ya, jadi ketika formula Anda nanti hanya 100 ml, maka silahkan dikonversi dulu dalam ukuran 1 liter. Paham ya? Kalau tidak paham, silahkan nanti ditanyakan di Google Classroom. Langsung kita beri contoh. Contoh yang pertama, hitung tonisitas dari formula berikut. Kebetulan formulanya adalah formula Rinzer laktat, di mana nilai NaCl, KCl, dan CaCl2 0,6 untuk NaCl, KCl 0,03, CaCl2 0,01 dietkan dalam 100 ml. Ingat, untuk perhitungan faktor disosiasi berlaku 1 liter atau 1000 ml, sehingga perlu kita konversikan terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah jelas ya? Kita cari BM masing-masing dan kita cari faktor disosiasi masing-masing. Oke, sekarang kita lihat perhitungannya. Nah, kita lihat perhitungannya. Faktor disosiasi dari NaCl berapa? 1,8. Masukkan ke rumus. Kita lihat dulu. Dari ketiga bahan obat tadi ada NaCl, KCl, dan CaCl2 ternyata semua mengandung faktor disosiasi. Sehingga masukkan semua dalam perhitungan. Dia masuk dalam garam. Sehingga nilai faktor disosiasinya adalah 1,8. Kita masukkan saja. Bahan yang pertama adalah NaCl. 1,8 dibagi MR-nya NaCl. 58,5 dikali 6. Tadi di formula sudah dilihat 0,6. Tapi karena berlaku 1 liter maka dikalikan 10. Sehingga nilainya 6. Paham sampai sini? Paham ya? Kita masuk lagi ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua adalah KCl. KCl, kita lihat dulu dia masuk garam, berarti nilai faktor disosiasinya 1,8. Dibagi MR-nya berapa? 74,5. Baru kemudian dikalikan berapa jumlah bahan KCl yang ditambahkan. Ya. Tadi di formula 0,03, karena dibuat 1 liter menjadi 0,3. Ditambah lagi bahan yang ketiga, CaCl2. CaCl2, faktor disosiasi karena dia masuk garam,
Maka faktor disosiasinya adalah 1,8 dibagi MR dari CaCl2 219 dikali 0,1. 0,1 adalah jumlah CaCl2 yang ditambahkan dalam 1 liter. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata hasilnya ketemu 0,193. Ayo, dikatakan isotonis ketika nilainya sama dengan 0,28. Di sini artinya apa? 0,193 kurang dari 0,28. Sehingga dapat disimpulkan hasilnya adalah hipotonis. Kalau hipotonis, maka perlu ditambahkan sejumlah NaCl supaya larutan menjadi isotonis. Bagaimana cara melakukan perhitungan berapa jumlah NaCl yang ditambahkan? Kita masuk ke rumus. MR dibagi faktor disosiasi dikali hasil pengurangan 0,28 dikurangi 0,193. Paham ya sampai sini ya? Sangat mudah sekali. Sehingga ketemu nilai 2,828 gram per liter. Ingat bahwa satuannya masih gram per liter, padahal di formula kita hanya 100 mili. Sehingga perlu dilakukan konversi dengan dibagi 10 mili. Sehingga untuk membuat isotonis formula diperlukan NaCl sebanyak 0,283 gram per 100 mili. Ya, bagaimana? Apakah dari adik-adik sekalian ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan masukkan dalam Google Classroom. Tapi saya harapkan Anda sekalian bisa paham semua ya, karena perhitungan ini sangat mudah. Silahkan lakukan perhitungan sendiri-sendiri, saling cross-check antar teman, tapi tidak boleh bergerombol. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk briefing kali ini saya tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Adapun kekurangan yang ada di dalam video briefing kali ini, saya mohon kemaklumannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.